Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Riki Sulaiman. Yang kali ini saya akan membahas materi tentang kedatangan bangsa Nusantara, yaitu kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, yang dimana merupakan sebuah periodisasi datangnya bangsa-bangsa Eropa yang saat itu dilatar belakangi beberapa faktor yang bisa kita lihat sendiri dalam infografis yang saya jabarkan. Terdapat runtuhnya Konstantinopel, sehingga hal ini mempengaruhi terhadap jalur dagang rempah Eropa ke Asia. Selain itu, terdapat juga usaha bangsa Eropa melakukan pelayaran baru untuk menemukan pencarian jalur baru, terutama setelah efek dari runtuhnya Konstantinopel membuat Eropa terputus aksesnya tersebut. Nah, selain itu juga bisa kita lihat target utamanya merupakan wilayah Asia Tenggara atau wilayah Nusantara, yang mana merupakan wilayah target atau kekayaan alam dengan rempah-rempahnya yang begitu banyak dan ragam. Setelah itu adanya motivasi 3G, yaitu gold, glory, dan gospel, yang diantaranya mewakili emas, kejayaan, dan agama. Nah, dalam hal ini kita menjelaskan bahwasannya kedatangan bangsa Barat tidak semerta-merta hanya melakukan perdagangan. Ada faktor-faktor lain seperti yang sudah saya jabarkan, yang mana mereka berusaha untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan agama atau penyebaran agama lebih meluas yang mereka percayai. Nah, untuk negara-negara yang datang itu beragam. Ada yang dari Portugis dan juga ada yang dari Spanyol, Inggris, dan Belanda. Yang kita ketahui, yang mungkin sudah cukup banyak yang kita pahami, bahwasanya Portugis merupakan negara pertama yang melakukan penjelajahan pada masa itu, yang dimana pada masa tahun 1511 dipimpin oleh Afonso da Barquisi. Nah, hal itu akan disusul oleh Spanyol, yang mana Spanyol tiba masuk ke wilayah Tidore, yang dimana pada masa itu dipimpin oleh Sebastian Elcano. Selanjutnya mulailah disusul oleh dua negara, Inggris dan Belanda, yang mana Inggris melakukan eksplorasi pertamanya dipimpin oleh Frans Drake, dan Belanda mulai melakukan penjelajahan pertamanya dengan Cornelis de Houtman. Ya, nanti Belanda ini akan menjadi cikal bakal lahirnya terbentuknya VOC. Jadi pada masa ini Bapak atau saya sendiri ingin kurang lebih meminta pandangan para hadirin atau audiens pada sekarang untuk menjelaskan terkait infografis yang ada di materi saya yang saya jabarkan ini. Kurang lebih 1 menit atau 2 menit lah kalian nanti bisa memperdalam. Namun sebelum itu mungkin ada yang mau ingin dipertanyakan? Saya mau nanya. Oke, silakan Danang. Dari 4 negara, Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda, mengapa Belanda yang paling lama bisa berkuasa di Indonesia? Oke, pertanyaannya Bang Danang. Jadi gini, Belanda jauh bisa berlama karena faktor pertama, mereka bisa menggeser para pesaing mereka, terutama pada masa awal itu kan persaingan itu awalnya hanya Portugis dan Spanyol. Cuman karena faktor perjanjian Tordesillas dan Zaragoza, akhirnya Spanyol harus pergi ke Filipina dan Portugis yang menguasai wilayah Maluku dan Tidore. Namun setelah faktor datangnya Inggris dan Belanda, barulah kekuasaan Portugis seiring waktu mulai tergeser dan digantikan oleh pesaingnya, yaitu Inggris dan Belanda. Belanda
saat sampai dan membangun benteng pertahanan, mereka melihat Inggris ini menjadi ancaman buat perdagangan mereka, sehingga kelak mereka membangun namanya VOC yang menjadi pesaing dagang Inggris. Nah, pada hal ini VOC ini merupakan kongsi dagang yang diberikan hak keistimewaan untuk mengatur prajuritnya, untuk menentukan peperangan dan menentukan perjanjian, sehingga dan juga mereka diberikan hak untuk mengeluarkan mata uang. Hal ini yang tidak bisa dilakukan oleh Inggris, yang dimana seiring waktu Inggris mau tidak mau harus pengaruhnya itu tergeserkan oleh Belanda dan harus berpindah ke India. Jadi kurang lebih Belanda sukses berhasil lah menggeser para pesaing-pesaingnya tersebut. Kurang lebih seperti itu Bang Danang yang bisa saya berikan jawaban saya. Baik, berarti kesimpulannya Belanda sangat cemerlang dalam melakukan politiknya dalam rangka menguasai Indonesia atau Nusantara. Terima kasih Pak Riki. Oke, berarti itu saja yang saya kasih jawabannya ya Bang Danang. Oke, mungkin ada yang mau ngasih pandangannya terhadap materi ini sebagai sebelum penutup. Saya Pak. Oke, silakan lanjut. Oke, izinkan saya untuk ngasih pandangan tentang slogan yang mereka bawa, yaitu God, Glory, dan Gospel. Nah, ini kalau dalam pandangan saya, God, Glory, dan Gospel ini kan merupakan misi suci mereka dalam salah satu yang menyebarkan kepercayaan mereka. Dan dalam pendapat saya, cara mereka menyebarkan kepercayaan mereka ini maksud saya itu bertentangan dengan moral gitu Pak, karena kedatangan mereka ini kan untuk kurang lebih mungkin menaklukkan ya atau menjajah negeri ini sendiri, tapi cara mereka itu kurang lebih tidak relevan dan kurang bermoral menurut saya, karena di sini adanya diskriminasi, terus dengan adanya ini juga Pak, mungkin penjajahan dan segala macam. Nah, dalam menyebarkan agama sendiri itu kan, atau kepercayaan ya, itu harus disebarkan dengan cara-cara yang halus, dengan cara-cara yang manusiawi. Tetapi kedatangan mereka ini dengan slogan Glory Gospel ini, mereka menyebarkan bukan dengan cara yang halus, lemah lembut, manusiawi, tetapi dengan cara diskriminasi, terus penjajahan, pemaksaan. Nah, harusnya ini juga menjadi cara kita untuk melihat bagaimana cara mereka untuk menyebarkan agama dan bagaimana cara para elit-elit bangsa ini acuh tidak acuh terhadap cara mereka atau cara penjajah ini dalam menyebarkan kepercayaan mereka di tanah Nusantara ini. Kan mereka ini pengen nyebarin agama, tetapi kok cara mereka kasar gitu. Itu kesimpulan dari saya Pak. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dan tambahannya Geca. Oke, sekian ya atas materi saya yang saya jabarkan. Mungkin nanti untuk memperdalam kalian mungkin bisa mencari data-datanya lebih lanjut soal nanti bagaimana motivasi, bagaimana Portugis, Spanyol atau Inggris, terutama Belanda yang bisa kita ketahui mereka juga sebenarnya ada tekanan akibat perang 80 tahun terhadap Spanyol saat pada masa itu. Jadi untuk sekarang saya hanya akan bisa menyampaikan untuk beberapa poin tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Riki Sulaiman.